Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan mendengarkan renungan malam. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai kami sepanjang pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Bapa, kami akan membacakan firman Tuhan dan kami akan merenungkannya firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua agar kami boleh mendengar dan melakukannya yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Berkati untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan hikmat kebijaksanaan agar boleh menyampaikan firman ini seturut kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi renungan pada malam hari ini dengan tema menerima satu dengan yang lain di dalam Kristus, yang diambil dari kitab Roma 15 ayat 7 sampai dengan 13. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya, kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Saudara-saudaraku, setiap manusia tentu memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari latar belakang masing-masing, baik dari latar belakang biologis, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Tuhan telah memberikan perbedaan itu, dan manusia tidak dapat memilih atau menentukan latar belakang asalnya sendiri. Ada yang terlahir dalam keluarga yang kondisinya, ekonominya lebih, namun ada juga yang lahir dalam keluarga yang berkecukupan. Ada yang tumbuh dengan kecerdasan tinggi, ada pula yang tumbuh dengan tingkat kecerdasan rata-rata. Bahkan berasal dari setiap budaya yang berbeda-beda. Di satu sisi, perbedaan kerap kali menjadi pemicu dari sebuah masalah. Demikian juga yang terdapat di jemaat Roma pada saat itu. Jemaat di Roma yang dilayani oleh Paulus pada waktu itu terdiri dari dua suku yang berbeda, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi. Dengan perbedaan yang ada,
kedua bangsa ini tidak hidup rukun di hadapan Tuhan. Pada ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat 1 sampai dengan 6, dijelaskan bagaimana Paulus menegur dua kelompok, yaitu kelompok orang yang lemah dan orang yang kuat. Pada saat itu, kelompok yang lemah ditujukan kepada mereka yang telah diselamatkan, tetapi masih bergantung kepada kebiasaan yang tidak makan daging dan lain-lain. Artinya mereka masih terikat pada satu kebiasaan dari bangsa Yahudi. Sementara orang yang kuat ditujukan kepada mereka dari bangsa non-Yahudi, yaitu Yunani, yang telah menerima keselamatan namun tidak terikat atau merasa bebas dari kebiasaan karena sudah diselamatkan. Mereka yang kuat menyombongkan diri atas status ekonomi yang lebih tinggi dari kelompok yang lemah, yang sepertinya tidak memiliki apa-apa. Bukan hanya mereka yang kuat, mereka yang lemah juga turut menyombongkan diri dengan tidak mau bergaul dengan bangsa Yunani. Atas masalah-masalah seperti ini, apa yang menjadi isi nasihat dari Paulus dalam teks ini kepada jemaat di Roma pada saat itu? Yang pertama, saling menerima satu dengan yang lain. Ayat yang ke-7, Paulus menasihati mereka agar hidup rukun dengan sebuah perintah yang disampaikan kepada mereka, yaitu untuk saling menerima satu dengan yang lain. Artinya bukan hanya bangsa Yunani yang harus menerima bangsa Yahudi, tetapi bangsa Yahudi juga harus menerima bangsa Yunani. Karena selama ini bangsa Yahudi menganggap bahwa hanya merekalah yang dipilih untuk menjadi umat milik Tuhan. Di sini Paulus menginginkan mereka untuk menghilangkan sifat egois. Hal tersebut harus dilakukan karena Kristus telah terlebih dahulu melakukannya, yaitu bahwa Ia menerima setiap manusia yang datang kepadanya ketika manusia itu siap untuk menerimanya. Bahkan ketika manusia tersebut datang ke dalam keadaan berdosa, Ia tetap menerimanya. Penerimaan yang Kristus lakukan tidak terbatas hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Yang kedua, tujuan menerima perbedaan adalah untuk memuliakan Tuhan. Ayat 8 sampai dengan yang ke-12. Tujuan kita diterima oleh Kristus adalah supaya kita memuliakan Allah di dunia ini dan dimuliakan bersama-sama dengan Dia di dunia yang akan datang. Kita menerima satu akan yang lain juga untuk kemuliaan Allah. Sama seperti Yesus, Dia yang adalah Allah rela turun ke dunia menjadi manusia. Tujuannya untuk memuliakan Allah sendiri. Meskipun mereka dari bangsa yang berbeda, tetapi disatukan karena telah diterima dalam satu ikatan, yaitu kasih Kristus. Dari hal tersebut ternyata mereka diminta bukan untuk menyamakan perbedaan, tetapi untuk menerima perbedaan tersebut. Sehingga di dalam perbedaan sekalipun masih dapat memuliakan Tuhan. Yang ketiga, Allah adalah sumber pengharapan. Ayat yang ke-13. Allah yang menerima kita tidak pernah meninggalkan kita. Dengan keyakinan ini timbul sukacita dan damai sejahtera di dalam hati nurani. Kedua-duanya timbul dari perasaan
bahwa kita sudah dibenarkan atau diterima oleh Allah. Sukacita dan damai sejahtera orang-orang percaya timbul, terutama dari pengharapan mereka. Oleh sebab itu, saudara-saudara, semakin besar pengharapan mereka, semakin besar sukacita dan damai sejahtera yang mereka miliki. Sehingga apabila harapan ini ada, harapan itulah yang terus membuat seseorang untuk berjuang. Bahkan sekalipun menerima orang lain bukanlah hal yang mudah, tetapi kekuatan Roh Kudus yang akan memampukan seseorang untuk melakukannya. Saudara-saudaraku, marilah kita menyadari bahwa perbedaan akan selalu hadir dalam kehidupan kita dan kita tidak dapat memungkirinya. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan ketika perbedaan ada di antara kita dengan keluarga, teman, terlebih dalam orang-orang yang kita sayangi? Apakah yang membuat kita seringkali sulit untuk menerima perbedaan dari sesama kita, orang percaya? Jika seseorang tidak dapat menerima kita, janganlah membalas dengan hal yang sama, tetapi marilah terbuka untuk menerima siapapun, bahkan menerima seseorang yang tidak menerima kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan setiap hari dan juga berdoa kepada Tuhan setiap hari, bahkan telah melakukan banyak perintah Tuhan di dalam hidup kita, tetapi kita tidak bisa menerima satu dengan yang lain, apakah itu dapat disebut sebagai memuliakan Allah? Bagaimana orang tua menerima anaknya dan bagaimana seorang anak menerima orang tuanya? Maka itulah yang dinamakan memuliakan Allah. Dalam hubungan suami istri, sekalipun seringkali didapati banyak perbedaan, tetapi bagaimana keduanya dapat menerima satu sama lain? Itulah keluarga yang memuliakan Allah. Saudara-saudaraku, seperti hanya kita diterima oleh Allah, bukan karena kekuatan kita sendiri, maka kita dapat menerima satu sama lain. Itu pun karena kemampuan yang dari Allah, sehingga dengan menyadari hal tersebut, kita akan selalu berharap pada Allah untuk dimampukan dalam menerima setiap perbedaan yang sulit sekalipun. Amin. Demikianlah renungan malam untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan sepanjang kehidupan kami. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk saling menerima satu dengan yang lain di dalam keberagaman perbedaan Tuhan. Kami yakin Roh Kudus akan memampukan kami agar kami boleh bersama-sama untuk datang dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan juga beristirahat pada malam hari ini. Kiranya Engkau senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami sepanjang malam hari ini, agar esok pagi kami dapat disegarkan kembali untuk kami bangun, bekerja dan berkarya untuk memuliakan Allah. Bapa, banyak sekali dosa yang telah kami perbuat. Ampunilah kami agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia di dalam pemulihan COVID-19. Kiranya vaksin yang telah digunakan atau yang sedang dalam proses bagi mereka yang akan memakainya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah semua itu boleh berjalan dengan baik
Dan bangsa kami boleh semakin hari semakin sehat Bapa, semakin kuat dan semakin boleh menjadi penyakit ini Tuhan akan hilang pada waktunya Bapa. Terima kasih Bapa, banyak sekali yang akan kami sampaikan. Terlebih Engkau juga mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Kiranya Engkau akan mendengarkan dan mengabulkan setiap permohonan kami. Ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.